Begitupun aku hamil, dia nggak pernah datang. Mau pergi USG, nggak punya duit. Kita jual cincin abah aku. Cincin yang dikasih sama abah aku jual buat USG anak aku. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau gitu sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma... Cuma mau gitu-gitu aja. Jadi sepertinya anak aku ini disia-siakan dia, cuma mempermainkan gitu. Kalau orang memang suami istri, biar bagaimanapun harus suami itu punya pakaian, itu ada di rumah yang istri yang ini tinggal, gitu. Tapi ini dia malah kayak permainkan anak aku aja gitu. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan, tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab. Firzambih minal mukminina yakruj. Bib, ente baca kebalik itu, Bib. Oh, biasa. Anak kan cucuk Nabi bisa baca kitab kebalik, ha. Ente orang bisa, kah? Nafsu habis sudah, ya. Jadi mereka sambil ngerumpi. Mungkin masih panjang ya perjalanan kamu tuh. Kalau kamu dapat suami yang baik, aku nggak dipikir sama kamu. Pengen banget ada saya rumah tangga, tapi karena aku diginiin, aku jadi kenapa? Tuh, tuh katanya tuh. Dia tuh bingung, guys. Karena juga dia udah kehilangan pekerjaannya juga, jadi model. Dan air asinnya dia tuh nggak keluar kalau kalian mau tahu. Jadi anaknya tuh minum susu support. Gitu nikah dia bisa ngebimbingin aku, terus ajarin aku tentang agama yang nggak aku pahamin, tapi ini nggak ada sama sekali ya enggak. Kalau kamu berumah tangga kamu sarapan cuma sekali doang ya, itu pun aja sama dia sekali doang. Puasa aja dia nggak pernah, guys. Nah, itu dia kawan, Al-Qaeda di tengah-tengah kota. Itu artinya apa? Ada yang pakai sih. Jadi langsung aja kita menuju ke Al-Qaeda. Banyak banget. Dan dia pernah menjanjikan bahwa dia akan
membangun musola abah aku yang ketinggalan. Semuanya nggak dia bikinin, semuanya bohong. Putarin aja deh. Ya Allah. Dia tuh pergi seenaknya, pulang seenaknya. Tuh, ini ngeliatin kamu semangat, Kak. Kamu ini kamu bilang kalau kamu sini dulu. Aku minta tolong ya guys ya, tolong viralin biar nggak ada korban selanjutnya selain aku. Tolong banget. Ini cuma buat 3 Oh, kayak ada ini kawan. Nih, aku lagi selfie sama ini tempat game. Ini sebelum kita channelnya kayak sama pikir dengan aku menikah dengan dia bisa membahagiakan orang tua aku. Tapi yang aku dapatkan dia cuma bisa bikin mama aku menangis. Aku pun juga begitu. Maaf ya kalau public speaking aku kurang bagus, karena aku bingung mau speak up-nya dari mana. Maaf banget, inilah akibatnya kalau lu para cewek nikah dengan cowok jamet. Ini ada curhatan Epi Enif yang sangat menyakitkan, bla bla bla. Si jamet ngaku dia udah cerai sama istri lamanya dan dia udah ngirim surat permohonan cerai ke aku. Dan si jamet pun melamar si cewek. Nih mukanya nggak enak banget aja. Akhirnya mereka berdua menikah. Lalu menikah tanpa uang mahar sepeser pun dan cincin cuma 2 gram. Lalu duit-duitnya pada kemana? Ya tentu saja beli rokok Surya 1 slop. Maaf pak. Akhirnya mereka menikah dan bener mukanya nggak enak banget, lu lihat di gua zoom dah. Noh, mukanya kayak Sule makan mangga asem, sepak banget mukanya. Dan ini cerita mereka setelah menikah. Dan si cewek dinafkahin, seingat si Sule KW doang, mukanya kayak enak banget beneran. Dinafkahin seingatnya udah kayak lu kasih makan kura-kura. Kura-kura kan kalau nggak makan 2 hari 3 hari masih tahan loh. Si cewek hamil, gua nggak tahu harus bersuka cita atau berduka cita, tapi ini rasanya kasihan banget. Dan inilah tampak si cewek setelah hamil 2 bulan. Nggak diurus sama si Sule KW itu. Ini susah banget ekspresinya, gue pengen coba deh. Kata Habib Bahar, adil itu tidak harus 50-50. Oke, saya mau bacain chat ini. Ini ada chat, Home itu saya. Aku. Home cuma minta sayang harus adil bagi waktu saya. Betul. Kamu bilang ya. Terus dia balas, adil itu nggak harus 3 hari 3 hari. Betul. Adil itu nggak harus 50-50. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di sini kamu ada 4 anak santri pondok-pondok. Santri pondok. Pasti waktu kamu lebih di sini itu namanya adil. Kalau kamu sayang ada anak 6, maka kamu akan lebih banyak waktu di sana. Ya nggak ada yang salah sih ya dengan penjelasan adil itu nggak tentang 50-50 aja gitu. Oke, jadi Helwa ini menunjukkan tangkapan layar percakapan saat ia meminta suaminya untuk adil dalam membagi waktu nih. Nah, suaminya ini atau Habib Bahar ini itu menjawab dan membalas dengan kalimat yang kontroversi nih. Katanya adil itu nggak harus 3 hari 3 hari. Adil itu nggak harus 50-50. Suaminya ini diklaim membenarkan pembagian waktu yang tidak seimbang karena istri sahnya nih, yang memiliki 4 anak. Sedangkan Helwa hanya memiliki
satu anak. Secara hukum agama, kewajiban suami dalam poligami adalah berbuat adil, terutama dalam hal nafkah dan juga pembagian waktu. Chat ini juga memicu perdebatan publik mengenai definisi adil dalam konteks poligami seorang figur publik nih. Helma mengaku suaminya memberikan pilihan padanya, menerima keadaan atau melakukan apa yang ia inginkan. Coba kalau menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian adil dalam poligami itu berarti suami boleh membagi waktu dan juga memperhatikan secara tidak seimbang nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Kalau kalian pengen tahu mendalam tentang kasus ini, cek berita kompilasi berita viral di channel YouTube Swan ID yang ada di bio akun ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.